Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan masih seputar bagaimana kita membersamai anak-anak kita agar nasihat kita bermanfaat itu ya. Mungkin masih ada yang terkendala ya. Dengan anak-anaknya itu masih belum bisa cair gitu ya. Mungkin dibilangin dalam tanda kutip masih susah ya. Setelah kemarin dijelaskan dari kisahnya Luqman Al-Hakim, mudah-mudahan itu bisa menginspirasi ya. Mensyukuri dulu begitu. Ya, tidak mencerca dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan nasihat-nasihat apa yang Luqman berikan kepada anak-anaknya, prioritas mana yang harus dilakukan, dinasihatkan oleh orang tua kepada anaknya. Kali ini ada 3 poin yang barangkali dari poin-poin ini nanti akan kita kupas agar kita dalam membersamai anak-anak kita ini punya power gitu. Ya, ada manfaat besar gitu ya, sehingga kita bisa membersamai anak-anak dengan sebaik-baiknya. Yang pertama poinnya adalah manusia itu cenderung akan mengikuti siapa yang lebih kuat, lebih soleh, lebih pintar, dan lebih banyak jasa terhadapnya. Umumnya begitu. Jadi lebih cenderung mengikuti siapa yang lebih pintar, ya, lebih soleh, ya, lebih daripada dirinya. Ya. Kenapa sih kadang-kadang ada orang tua ada ungkapan begini, kok sama Ustadz anak saya mau ya gitu, kalau sama kami kok enggak gitu. Nah, orang anak itu akan melihat ya Ustadznya itu lebih soleh, lebih bisa gitu kan, lebih bisa ngajari dan sebagainya, sehingga akhirnya lebih cenderung mengikuti ustadz gitu. Untuk itu sebagai orang tua maka ini menjadi sebuah lentingan gitu ya, menjadi sebuah penyemangat. Oh berarti kita harus dilihat oleh anak ya, bukan untuk ria ini, dilihat oleh anak dan memang sejatinya sebegitu ya, kita menjadi lebih baik daripada anak. Misalnya kita memerintahkan anak sholat 5 waktu itu, berarti kita nambah sunnah. Misalnya kita merintahkan anak untuk baca Quran 1 lembar, berarti kita lebih dari itu gitu. Misalnya anak kita pengen anak-anak kita pintar di ilmu pengetahuan umumnya gitu ya. Ya kita berarti lebih dari itu. Maka ini akan berpengaruh terhadap anak-anak ngikutin kita apa tidak. Untuk itu berarti apa ini untuk lagi kan kita ngaji. Ya, kita sering baca buku gitu ya. Buku-buku Islam, buku-buku parenting, ikuti kajian sekolah orang tua begitu. Sehingga kita memang lebih gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita lebih duluan lahir gitu ya. Kita hanya lebih tua gitu, kemudian kita bisa nyuruh-nyuruh, enggak gitu. Dan kemarin kaidahnya juga bukan asal sekedar perintah-perintah atau larang-larangan aja, kaidahnya nasihat. Nah, biar punya powerful nasihat kalau kita itu sudah melakukan, sudah lebih soleh daripada anak. Ini yang pertama yang mau kita sampaikan ya. Kemudian yang kedua, perbaiki dirimu maka orang lain akan berbuat baik padamu. Nah, dalam konteks pendidikan anak, kenapa sih kok anak kita kok kurang menghormati kita nih? Kok nggak berbuat baik sama kita gitu. Berarti yang menjadi sebuah renungan adalah barangkali kita belum memperbaiki diri, berarti belum mensolehkan diri gitu ya. Maka tadi itu
sebagaimana kaidah pertama, kita harusnya sholatnya lebih daripada anak kita. Ada tambah sunnah, puasa wajib, ada puasa sunnah, gitu. Baca Qur'annya ditambah dan sebagainya. Ini pun begitu. Ya. Ini pun begitu. Kita harus memperbaiki diri. Coba perhatikan ya. Saya kadang memperhatikan ada anak kok sopan sekali sama orang tuanya. Ternyata memang di rumahnya diajarkan kesopanan dan sebagainya. Termasuk ada satu kisah. Ini unik ya. Sederhana ini, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan semua ya bunda. Ketika terjadi dialog lah, kenapa sih kok anakmu koknya menghormati kamu gitu? Enggak ada rahasia banget kok itu. Nah, misalnya, rasanya apa sih? Enggak ada gitu. Sederhana kok itu. Apa? Maaf ini maaf sih. Dengan bahasa sedikit ini. Orang itu tidak pernah maaf itu, ngupil di depan anak. Tidak pernah buang angin di depan anak. Sesederhana itu iya, tapi efeknya besar. Efeknya besar. Makanya kalau kita terbiasa memperbaiki diri, bersikap sopan, maka anak-anak akan terpengaruh gitu. Barangkali selama ini kita mungkin santai saja karena bukan dengan teman, misalnya sama keluarga, maaf ya, perat itu ya, itu nggak ada hormat deh. Coba ini diintrospeksi di kita semua, apakah kita selama ini mungkin begitu, sehingga kendala-kendala kok kenapa sih ya masih kok anak-anak belum nurut gitu. Ternyata kita mungkin nggak sadar kita telah menanamkan nilai-nilai ketidakbaikan. Seakan-akan tidak dosa tapi itu kurang beradab ya, kurang beradab. Walaupun sama anak jangan sampai seperti itu. Nah, terus yang terakhir ya, yang ketiga, nilai seseorang itu sangat ditentukan oleh seberapa banyak kebaikan yang bisa ia kerjakan. Artinya keterlibatan kita di dalam membersamai anak itu saat punya persoalan barangkali, atau saat tidak punya persoalan kita bersyukur kemudian mau membersamai anak-anak, ini sangat berpengaruh. Ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak dewasa kelak. Nah, saya akan sampaikan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya potong langsung ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ini kisah siapa? Mungkin ayat ini sudah masyhur, ini kisah Nabi Yusuf ya. Pada saat digoda oleh seorang wanita cantik, punya kedudukan, ya, sudah keadaannya sangat memungkinkan dan Allah menyampaikannya dalam ya, wanita itu sudah ada keinginan, ada kecenderungan kepada Nabi Yusuf, dan wahamma biha, dan Nabi Yusuf pun ada kecenderungan, bukan tidak. Kemudian Allah melanjutkan, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Robnya, ya, burhan, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Ya. Ini dalam beberapa penjelasan. Satu, memang Yusuf itu orang ikhlas. Ya, di sini mukhlasin. Dengan keikhlasan ini Allah SWT akan menolong hamba manakala mau tergelincir. Maka ayah bunda membiasakan kita senantiasa ikhlas membersamai anak-anak kita. Dan ini pun akan berpengaruh kepada nanti anak-anak kita, insya Allah. Selanjutnya, yang lainnya itu apa disebut burhan ini? Ya, kami diskusi ketemu sama guru. Burhan ini, ya, tanda ini adalah Allah memperlihatkan
Allah memperlihatkan Nabi Yusuf wajah ayahnya. Jadi teringat ya, apa diperlihatkan itu wajah ayahnya. Ya. Padahal berpisah sudah cukup lama. Namun kata-kata ayah, nasihat ayah ini begitu luar biasa, begitu sakti ya, sehingga mampu terekam dan pada saat mau tergelincir dia teringat. Maka kadang-kadang kan kita nasihat, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik Islam, jaga nama baik sekolah gitu. Itu luar biasa nasihat seperti itu, sehingga ketika mau berbuat, ya Allah, ketika saya berbuat begini, nanti keluarga saya malu, nanti Islam jadi tercoreng, nanti sekolah saya tercoreng. Ini luar biasa kata-kata seperti ini. Nah ini Nabi Yusuf pun seperti itu. Maka ini ketika kita membersamai anak-anak, kita jadi orang soleh ya. Jadi kita senantiasa mendoakan anak kita, walaupun mungkin berpisah sudah cukup lama gitu, tapi karena doa-doanya terus sampai pun, jadi Allah menghadirkan ya, menghadirkan istilahnya Nabi Yusuf itu seperti melihat wajah ayahnya, sehingga menjadi Nabi Yusuf keluar meninggalkan wanita itu. Demikian ayah bunda, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi bersamai anak kita, berikan nasihat-nasihat dengan ikhlas dari lubuk hati, bukan mencerca sekali lagi, bukan marah-marah ya, bukan sekedar mengeluarkan sumbatan emosi yang di dalam hati kita, bukan, tapi sungguh ingin anak kita benar-benar soleh. Maka kita harus soleh duluan, memperbaiki diri kita duluan, sehingga mudah-mudahan dengan seperti ini kita akan menjadi orang-orang yang soleh dan anak-anak kita pun akan soleh insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.